Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiansyah Bardani Nursalam, absen 27 dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang struktur tata nama dari senyawa yang ada pada bab hidrokarbon. Jadi pada bab hidrokarbon ini terdapat dua jenis senyawa, yaitu senyawa alifatik dan senyawa siklik. Senyawa alifatik terbagi menjadi tiga, alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan yang siklik terbagi menjadi dua, yaitu sikloalkana dan aromatik. Tetapi yang akan saya bahas kali ini adalah senyawa alifatik, yaitu yang alkana, alkena, dan alkuna. Jadi yang pertama itu ada alkana. Alkana itu rumus umumnya CnH2n plus 2. N di sini melambangkan banyaknya unsur C dan H. Jadi kalau misalkan C-nya itu ada 2, nanti di H itu 2-nya akan dikali 2 lalu ditambah 2. Jadi yang di alkana ini rumus-rumus molekulnya ada CH4 yang namanya metana, C2H6 yang namanya etana, C3H8 yang namanya propana, C4H10 yang namanya butana, C5H12 yang namanya pentana, C6H14 yang namanya heksana, C7H16 yang namanya heptana, C8H18 yang namanya itu oktana, C9H20 yang namanya nonana, dan yang terakhir ada C10H22 yang namanya dekana. Lalu yang kedua ada yang namanya alkena. Rumus umum dari alkena ini adalah CnH2n. Jadi untuk hitung-hitungannya itu sama seperti sebelumnya, tapi kalau di sini tidak ditambah lagi 2-nya untuk H. Jadi kalau misalkan dia ada C2, untuk di H-nya itu tinggal 2 dikali 2 saja. Jadi dia C2H4. Untuk rumus-rumus molekulnya yang ada di alkena ini ada C2H4 yang namanya etena, C3H6 yang namanya propena, C4H8 yang namanya butena, C5H10 yang namanya pentena, C6H12 yang namanya heksena, C7H14 yang namanya heptena, C8H16 yang namanya oktena, C9H18 yang namanya nonena, dan yang terakhir ada C10H20 yang namanya dekena. Untuk tambahan, kenapa di alkena ini nggak ada metena atau perubahan dari metana yaitu CH4? Itu dikarenakan karena alkena ini merupakan ikatan rangkap, sedangkan CH4 itu tidak mungkin mempunyai ikatan rangkap. Lalu untuk yang terakhir ada yang namanya alkuna. Alkuna ini rumus umumnya adalah CnH2n-2. Jadi N untuk H-nya setelah dikali 2, dia bakal dikurang 2. Jadi seandainya C-nya itu 2, untuk H ntar tinggal 2 dikali 2 lalu dikurang 2 lagi. Lalu untuk alkuna ini, dia tuh mempunyai beberapa kemiripan dengan alkena. Contohnya seperti dia itu merupakan ikatan rangkap juga seperti alkena, dan dia tidak memiliki perubahan metana. Dikarenakan dia juga merupakan ikatan rangkap, perbedaannya jika alkena itu merupakan ikatan berangkap 2, alkuna ini merupakan ikatan berangkap 3. Jadi untuk rumus-rumus molekul yang ada pada alkuna, dia itu ada C2H2 yang namanya metuna, C3H4 yang namanya propuna, C4H6 yang namanya butuna, C5H8 yang namanya pentuna, C6H10 yang namanya heksuna, C7H12 yang namanya heptuna, C8H14 yang namanya oktuna, C9H16 yang namanya nonuna, dan yang terakhir itu C10H18 yang namanya dekuna. Jadi sebenarnya nama-nama molekul dari ketiga jenis senyawa ini hanya memiliki sedikit perbedaan, yaitu pada bagian akhirnya. Kalau di alkana dia akan berakhiran ana, kalau di alkena dia akan berakhiran ena, kalau di alkuna dia akan berakhiran una. Untuk tambahan, jika kita menggambar rantai ikatan hidrokarbon, kita akan menemui percabangan CH3 dan C2, atau kadang kita bisa menemui C2H5. Kedua hal itu yang kita sebut sebagai alkil atau alkana bercabang. Rumus dari alkana bercabang ini adalah CnH2n-1. Jadi untuk CH3 namanya itu adalah metil, sedangkan C2H5 itu adalah etil. Lalu untuk penulisannya, kita biasanya menuliskan sesuai abjad. Jadi misalkan seandainya ada percabangan CH3 dan C2H5 di satu rantai ikatan, kita harus menulis etil terlebih dahulu, baru metil, lalu ke nama molekul tersebut. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Xenonda Handika, absen 14 dari kelas 11 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang senyawa hidrokarbon.
Submateri yang saya akan bahas kali ini yaitu sifat senyawa hidrokarbon. Yang pertama ini sifat alkana. Nah, sifat alkana ini yang pertama, jika berada dalam suhu kamar, karbon 1 sampai karbon 4 akan berwujud gas, karbon 5 sampai karbon 17 akan berwujud cair, karbon 17 akan berwujud padat. Nah, yang kedua, apabila atom karbon semakin banyak, maka molekul relatif juga akan semakin meningkat, yang akan mengakibatkan titik didih dan titik lebur semakin tinggi juga. Nah, jika semakin panjang rantainya itu, maka titik didihnya semakin rendah. Terus sifat yang ketiga dari alkana ini, mudah larut dalam pelarut organik, tapi sukar larut dalam air. Nah, untuk sifat yang keempat ini, pembakaran oksidasi pada alkana ini bersifat eksotermik atau menyerap kalor. Nah, pembakaran ini ada dua, pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Apabila sempurna menghasilkan karbon dioksida, apabila tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida. Untuk reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk sifat yang kelima ini, reaksi alkana ini dapat melakukan substitusi dengan halogen. Halogen itu kayak fluor, bromin, iodin, dan lain-lain. Nah, untuk yang keenam atau yang terakhir ini, reaksi alkana ini dapat melakukan eliminasi jika rantainya panjang. Nah, selanjutnya itu sifat dari alkena. Yang pertama itu sama kayak alkana. Apabila jumlah atom karbonnya meningkat, maka atom molekul relatifnya juga akan meningkat. Dan titik didih serta titik leburnya juga akan meningkat. Terus yang kedua, sama juga kayak alkana, larut dalam pelarut organik tapi sukar larut dalam air. Terus yang ketiga itu dapat melakukan adisi dengan H2 atau hidrogen, contohnya etana, dan dengan halogen contohnya etena 1,2 dikloroetana. Selanjutnya ada sifat dari alkuna. Yang pertama, sama kayak alkana dan alkena. Jika jumlah atom karbonnya meningkat, maka molekul relatifnya juga akan meningkat, dan titik didih dan titik leburnya juga meningkat. Terus yang kedua, alkoholnya dapat melakukan adisi dengan H2 atau hidrogen, halogen, dan asam halida. Asam halida itu kayak asam bromida dan asam klorida. Untuk contoh-contohnya sebagai berikut. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Maulana Rizky, absen 16 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas kimia, saya akan memberikan pemaparan materi untuk bab hidrokarbon bagian isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Secara garis besar, isomer dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu isomer struktur dan juga isomer keruangan. Untuk isomer struktur dibagi kepada isomer gugus fungsi, isomer kerangka, serta isomer posisi. Sementara untuk isomer keruangan dibagi menjadi isomer geometri dan isomer optis. Yang pertama adalah isomer struktur. Jadi yang disebut dengan isomer struktur adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama namun memiliki struktur yang berbeda. Jenis pertama daripada isomer struktur adalah isomer rangka. Yang disebut dengan isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi memiliki rangka yang berbeda. Nah, contoh daripada isomer rangka ini terdapat pada alkana, alkuna, serta alkena. Contoh yang pertama adalah isomer rangka yang terdapat pada isomer alkana, yaitu adalah butana atau rumus kimianya C4H10. C4H10 memiliki dua isomer, yaitu N-butana dan juga 2-metil propana. Yang kedua adalah contoh isomer rangka pada isomer alkena, yaitu adalah pentena dengan rumus kimia C5H10. C5H10 memiliki 3 isomer, yaitu isomer yang pertama adalah 1 pentena. Kemudian isomer yang kedua adalah 3-metil 1 butena. Dan isomer yang ketiga adalah 2-metil 1 butena. Kemudian contoh yang ketiga adalah isomer rangka pada isomer alkuna, yaitu adalah pentuna atau C5H8. C5H8 memiliki 2 isomer. Yang pertama adalah 1 pentuna, kemudian yang kedua adalah 3-metil 1 butuna. Jadi untuk jenis kedua daripada isomer struktur adalah isomer posisi, yaitu merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama namun memiliki posisi gugus fungsi atau ikatan rangkap yang berbeda. Adapun contoh-contoh daripada isomer posisi ini terdapat pada senyawa-senyawa alkuna serta alkena. Contoh isomer pada senyawa alkena adalah butena atau C4H8 yang memiliki 2 isomer. Yang pertama adalah 1 butena serta yang kedua adalah 2 butena. Kemudian contoh yang kedua adalah alkuna. Di alkuna ini contohnya adalah butuna dengan rumus
molekul C4H6. Terdapat 2 isomer, yaitu 1 butuna dan juga 2 butuna. Kemudian jenis yang ketiga daripada isomer rangka adalah isomer gugus fungsi, yaitu merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun gugus fungsinya berbeda. Contoh daripada isomer gugus fungsi adalah terdapat pada alkuna dan juga alkadiena, serta etanol dan juga dimetil ether. Setelah tadi selesai membahas isomer struktur, maka sekarang pembahasan kita akan berlanjut kepada isomer keruangan. Jenis isomer keruangan yang pertama adalah isomer geometri, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun memiliki struktur keruangan yang berbeda. Kenapa isomer geometri dapat terjadi? Isomer geometri terjadi karena adanya ketegaran dalam molekul. Adapun bentuk-bentuk isomer geometri ini hanya terdapat pada senyawa alkena dan juga senyawa siklik. Untuk senyawa alkena, isomer geometri berada dalam bentuk cis dan juga trans. Karakteristik daripada isomer geometris dalam bentuk cis dan trans adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik isomer cis. Untuk karakteristik isomer cis adalah atom atau gugus atom sejenis terletak pada sisi yang sama. Kemudian yang kedua, untuk isomer trans, karakteristiknya adalah atom atau gugus atom sejenis terletak pada sisi yang berseberangan. Jadi untuk contoh isomer geometris bentuk cis dan trans adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk contoh isomer geometris dalam bentuk cis, yaitu adalah cis 3-metil 2-pentena. Sedangkan untuk contoh isomer geometris dalam bentuk trans adalah trans 3-metil 2-pentena. Jenis kedua daripada isomer keruangan adalah isomer optis. Isomer optis adalah salah satu dari isomer konfigurasi yang mampu memutar bidang cahaya terpolarisasi searah atau berlawanan jarum jam. Isomer optis dapat terjadi ketika terdapat 4 substituen berbeda yang mengikat satu karbon pusat. Sekian, saya Iza Maulana Rizky, absen 16 dari kelas 11 MIPA 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Gifari dari kelas 11 MIPA 1, absen 4. Kali ini saya akan menjelaskan submateri pada hidrokarbon yang berjudul reaksi-reaksi senyawa pada hidrokarbon. Jadi reaksi-reaksi senyawa pada hidrokarbon itu dapat dibagi menjadi 3. Ada reaksi adisi, substitusi, dan eliminasi. Yang pertama ada reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah reaksi penggabungan 2 atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Reaksi ini tuh merupakan reaksi karakteristik dari senyawa tak jenuh seperti alkena dan alkuna. Pada umumnya reaksi adisi ini mengikuti aturan Markovnikov. Aturan ini menyebutkan bahwa atom hidrogen akan mengikat atom karbon lain yang memiliki atom hidrogen lebih banyak. Yang kedua ada reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Berikut beberapa contoh reaksi substitusi. Dan yang ketiga ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini merupakan reaksi penghilangan 2 substituen dalam suatu molekul. Pada dasarnya reaksi eliminasi ini dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi eliminasi ini biasanya ditandai dengan berubahnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap melalui terlepasnya molekul seperti air, HCl, dan HBr. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kevin Marciano Sandianto dari kelas 11 MIPA 1, absen 17. Sekarang saya akan menjelaskan cara menjawab beberapa soal yang telah saya pilih mengenai materi hidrokarbon. Nah, langsung aja kita ke soalnya. Ya, sekarang kita lanjut saja ke soal yang pertama, yaitu suatu senyawa mempunyai rumus struktur sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika menemukan soal dengan tipe seperti ini yaitu membuat rantai dari rumus strukturnya, seperti di sebelah kanan soal. Nah, rantai dari rumus strukturnya ini dimulai dengan CH3, kemudian dilanjutkan dengan CH2, kemudian dilanjutkan dengan CH dalam kurung CH3 yang menandakan bahwa CH3 itu merupakan cabang dari CH. Kemudian dilanjutkan dengan C dalam kurung CH3 2. Nah, itu menandakan sebanyak 2 CH3 merupakan cabang dari C dan kemudian diakhiri dengan CH3. Nah, sekarang kita bisa mengetahui rantai utamanya. Nah, rantai utamanya itu yang ini.
karena merupakan rantai terpanjang. Nah, sekarang kita akan melakukan penomoran cabang. Nomor cabang itu merupakan nomor letak cabang dari rantai utama. Penomoran ini bisa dilakukan dari kiri ataupun kanan. Kalau misalnya dari kiri itu nomornya menjadi 3, 4, dan 4. Jika dimulai dari kanan, itu nomornya merupakan 2, 2, dan 3. Nah, maka dari itu kita akan memilih 2, 2, dan 3 karena merupakan nomor terkecil. Nah, sekarang kita akan lanjut ke penamaan terhadap rantai. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu menamakan cabangnya. Nah, bisa kita lihat cabangnya ini berupa CH3 semua dan jumlahnya ada 3. Nah, CH3 ini disebut dengan metil. Jika ada 3, berarti namanya trimetil. Sekarang kita akan beralih ke penamaan dari rantai utama. Nah, bisa kita lihat jumlah dari rantai utamanya itu ada 5, yang berarti namanya pen. Dan bisa kita lihat tidak ada rangkap 2 ataupun rangkap 3, hanya ada rangkap 1. Maka dari itu namanya menjadi pentana. Nah, setelah mengetahui nomor-nomor dan namanya, kita akan satukan menjadi 2, 2, 3 trimetil pentana. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu dari bentuk rantai karbon di bawah ini yang merupakan rantai tertutup jenuh adalah. Nah, di sebelah kanan sini sudah dijelaskan berbagai jenis macam rantai karbon, yaitu terbagi menjadi terbuka dan siklik atau tertutup. Nah, yang ditanya ini adalah rantai tertutup. Nah, rantai tertutup itu dipilihannya cuma ada pada A dan E. Nah, mana yang jenuh, mana yang tak jenuh. Nah, kalau yang jenuh itu yang tidak memiliki rangkap 2, hanya terdapat rangkap 1. Sedangkan kalau tak jenuh itu yang memiliki rangkap 2. Nah, sehingga jawabannya terlihat jelas, yaitu A. Nah, sekarang kita lanjut saja ke soal ketiga, yaitu senyawa 226 trimetil, 4 propil, 3 isopropil oktana memiliki rumus struktur. Nah, kalau misalnya tipe soal seperti ini, yang perlu kita lakukan itu adalah membuat rantai karbon dari senyawa ini. Nah, di sebelah kanan soal sudah tampak rantai karbon dari senyawa ini. Nah, cara membuatnya itu kita mulai dari rantai utamanya, yaitu oktana. Nah, oktana itu artinya ada 8, dan oktana itu hanya memiliki rangkap 1. Jadi, rantainya itu sebanyak 8 dan rangkap 1 semua. Nah, sekarang kita beralih ke cabangnya. Nah, cabangnya ini kita mulai dari 226 trimetil. Nah, metil itu kan CH3, dan tri itu artinya ada 3, berarti CH3-nya itu ada 3 yang berada di nomor 2, 2, dan 6. Nah, setelah itu kita lanjut ke propil. Propil itu rumusnya adalah C3H7. Maka dari itu dijabarkan menjadi CH2, CH2, dan CH3 yang berada di nomor 4. Nah, kemudian ada isopropil. Isopropilnya itu ada di nomor 3 yang dijabarkan menjadi CH dan dijabarkan kembali menjadi CH3 dan CH3. Nah, sekarang setelah kita mengetahui rantainya, kita bisa menentukan rumus strukturnya. Rumus strukturnya itu kita mulai dari kiri, yaitu CH3, dan dilanjutkan dengan C yang memiliki 2 CH3 sebagai cabangnya, kemudian dilanjutkan dengan CH yang memiliki C3H7 sebagai cabangnya, kemudian dilanjutkan dengan CH yang memiliki C3H7 sebagai cabangnya juga, dan kemudian dilanjutkan dengan CH2, dan kemudian dilanjutkan dengan CH yang memiliki 1 CH3 sebagai cabangnya, kemudian dilanjutkan dengan CH2, dan diakhiri dengan CH3. Maka dari itu jawabannya itu adalah D. Nah, sekarang kita sampai ke soal terakhir, yaitu semua senyawa di bawah ini termasuk hidrokarbon kecuali. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu senyawa hidrokarbon itu apa. Nah, hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan hidrogen. Nah, hidrokarbon sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada hidrokarbon alifatik, yang kedua itu ada alisiklik, yang ketiga itu ada aromatik. Nah, kemudian alifatik sendiri itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada alkana, yang kedua itu ada alkena, yang ketiga itu ada alkuna.
Maka dari itu yang namanya ada ana, ena atau unanya itu termasuk dalam hidrokarbon. Nah, maka dari itu yang tidak ada ana, ena atau unanya itu adalah jawabannya air. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton penjelasan kelompok kami tentang materi hidrokarbon. Sekian, terima kasih.